dipersembahkan oleh Pemirsa, pekan depan pendaftaran Capres-Cawapres akan dibuka. Waktu bagi koalisi pengusung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto untuk memutuskan bacawa pres kian sempit. Namun mengapa tak kunjung ada yang dipingit? Benarkah karena kedua belah pihak sedang deg-degan menanti putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres? Apakah putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka akan mendapatkan lampu hijau untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto? Dan bagaimana pula dengan nasib pendamping Ganjar Pranowo? Inilah kontroversi selengkapnya Ganjar Prabowo. Apa yang kalian tunggu? Bersama saya Zilvia Iskandar. Dengan kedekatan Pak Mahfud MD bagaimana Pak? Dekat banget saya. Duduknya aja sebelah. Apakah mungkin dijadikan cawapres apa gimana Pak? Lu semuanya mungkin, apa yang tidak mungkin? Makanya teman saya sudah sejak tahun 2004. Sekarang ada di pesantren. Jadi kita selesai pondok tok wis. Sudah siap belum, Bu? Ketua-ketua umum akan musyawarah mufakat untuk bersama-sama memutuskan siapa wakil presiden. Pak Prabowo sudah sempat minta Mas. Dan semua orang juga tahu. Beliau sudah minta. Pemirsa, untuk pembahasannya sudah hadir 5 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga. Berikutnya, selamat malam Bang Eriko. Selanjutnya ada juru bicara P3, Usman Tokan. Pak Usman, selamat malam. Selanjutnya juga ada jubir PKS, M. Iqbal. Bang Iqbal, waalaikumsalam. Di sebelah kiri saya sudah ada jubir Partai Demokrat, Mas Herzaki Putra Mahendra. Mas Zaki, selamat datang di Kontroversi. Dan juga ada analis politik Adi Prayitno. Mas Adi Pray, selamat datang. Selamat malam. Dan kami juga masih menantikan kehadiran dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono. Mudah-mudahan bisa bergabung bersama kita di sini. Bang Eriko, saya langsung mulai dari Anda. Seminggu ini kan isu yang mencuat adalah Prabowo akan bersanding dengan kader dari PDI Perjuangan, Gibran. Sebetulnya tondo-tondo ini sudah semakin kuat, tapi PDIP sepertinya masih anteng-anteng saja. Beneran anteng atau lagi pura-pura anteng? Ini antara benar sama pura-pura itu kan terlihat. Mana bisa lah kita sampai di Metro TV Bang Usman dalam kondisi gembira ketemu Zaki aja dari tadi sore ketemu udah berapa kali ya. Seperti itu. Jadi begini Mbak Zisil, kalau secara jujur kita sampaikan memang situasi ini apa ya yang harus diinikan. Di kami itu, bahkan tadi saya ketemu Ibu Ketua Umum dari pagi, ya beliau happy-happy saja. Nggak ada hal yang apa, seolah-olah bahwa ini udah apa, ya kemarin kami baru rapat. Ya memang di dalam rapat itu kita bicarakan semua hal kan begitu. Nah, sekarang dengan adanya Mas Gibran ini yang menjadi isu yang hangat. Kalau mau berbicara jujur, apa bukan bangga juga? Kita sebagai kader PDI Perjuangan beliau, jangan beliau lah ya namanya masih muda ya, Mas Gibran. Jadi kalau kami berpikir, hanya begini, kalau kita mau melihat dari sudut yang berbeda ya, di koalisinya atau di kerjasamanya Mas Zaki nanti kan bisa menjelaskan, kan di sana juga banyak calon kan, ketua-ketua umum partai yang memang siap, ya, ketua umumnya Mas Zaki sendiri lagi, orang muda. Tapi kenapa enggak ada yang beredar? Kenapa yang beredar ini kadernya PDI Perjuangan kan begitu? Lah kemudian dari MK belum ada keputusan, Bang Usman. Bentar lagi Bang, hari Senin. Nah saya tadi kita ngobrol-ngobrol, isunya seginilah, poinnya seginilah. Ya. Loh saya bilang tadi di media lain, apa memang sudah ada keputusan atau sudah ada bocorannya? Baik. Ya, itu kan tidak mungkin terjadi hal seperti itu. Nah, kami Mbak Zisil di PDI Perjuangan begitu juga dengan Perindo Hanura maupun P3 itu menunggu hasilnya seperti apa, baru kami nanti melakukan reaksi. Kadang-kadang saya berpikir gini ya, boleh kan nih berpikir namanya memprediksi. Nanti kalau menduga-duga dikira pakai nama Eriko Sotarduga, nanti Iqbal satu dapil kami sama Iqbal kan. Nah, apa ya, jangan-jangan memang ampuh kader PDI Perjuangan ini sampai diperebutkan
yang lain kan Aku begitu. sih iya, happy iya. Tadi Bang Eriko bilang happy juga, bangga juga kadernya seperti diperebutkan oleh koalisi lain ya. Iya. Tapi kalau beneran sampai jadian ke Prabowo masih happy? Nah sekarang gini, bagaimana lah kita mau menduga? Berarti kan ini kan sudah mengambil keputusan nih Mbak Sisil ini mendahului dari MK. Seandainya. Nah, Kan kalau- harus siap dengan skenario A, B, C kan Bang Iqbal? Oke, kalau kita mau berandai, ada 3 kemungkinan. Pertama, yang seperti di pikiran Mbak Sisil itu sama di pikiran saudaraku Iqbal ini kan gitu kan, bahwa Pikiran banyak orang itu Bang. namanya kita kontroversi hari ini kan. Nah, yang kedua, berandai, seandainya ternyata keputusannya tidak seperti itu. Oke. Nah, bagaimana pula? Baik. Nah, yang ketiga, kalau tanggal 16 diputuskan Mbak Ya. Sisil, kalau mundur lagi 23, kemudian habis itu mundur lagi tanggal 30, terus bagaimana? Tapi intinya semua skenario sudah dipersiapkan. Nah, kalau di kami, dari pembicaraan internal ya, Baik. belum secara resmi bahwa kalau itu nanti apapun keputusannya, baru kita membicarakannya bersama tentu dengan partai-partai Baik. yang menjadi pendukung dari kerjasama kita. Seperti itu Mbak Sisil. Jadi Tapi belum sampai isu ini pastinya sudah masuk dalam catatan dong yang betul-betul harus dibahas secara serius. Nah, Karena kemungkinan itu ada. kalau Bang pikiran Eriko. lebih jauh lagi Mbak Sisil, Ah. boleh saya mendahului Mbak Sisil nih? Silakan. Kenapa Mbak Sisil nggak tanyakan? Bagaimana kalau Gibran jadi calonnya Mas Ganjar? Nanti mau ditanya, ada pertanyaannya. Ternyata belum. Sudah mendahului ini kan. Nanti dulu. Terduga. Tidak terduga kan begitu Bung Zaki kan? Baik kalau gitu. Saya pindah dulu deh kalau gitu ke Bang Iqbal ya. Sejak nama Gibran itu mencuat sebagai bacawa presnya Pak Prabowo, kemudian Kaisang jadi ketum PSI, PKS ini kan getol mengkritik soal dinasti politik Presiden Jokowi. Pertanyaan saya lagi-lagi memangnya apa yang salah dengan dinasti politik ini? Ya, saya kira ini kan bukan cerita yang simpel, hanya sekedar untuk Gibran, tapi ada banyak rangkaian-rangkaian cerita. Mulai dari isu 3 periode, mulai dari berbagai macam skenario untuk bagaimana menggugat berbagai keputusan agar misalnya apakah boleh presiden jadi wakil presiden, sampai isu Gibran. Artinya kami menduga ini adalah ada orang yang berusaha, saya nggak melihat mungkin ada 1-2 pihak, yang berusaha untuk agar mempertahankan kekuasaan Pak Jokowi. Walaupun dia tidak langsung dengan anaknya, ya, karena ini dengan bergabungnya Kaisang dengan PSI, ini semuanya saya kira rangkaian ceritanya runut gitu loh. Dan sedih sekali bangsa ini kalau MK bisa mengeluarkan keputusan menjelang pemilu yang itu hanya untuk kepentingan 1 orang anak presiden. Itu tentu saja menurunkan kualitas demokrasi kita. Karena sesungguhnya kalau ini terjadi, ini akan diikuti oleh berbagai pemimpin politik di daerah. Mereka ingin meneruskan tahtanya kepada keluarganya. Karena sudah ada contohnya di atas. Itu saya kritikan kami. Kami ingin demokrasi kita lebih berkualitas. Mas Zaki sepakat dengan itu? Atau berbeda pendapat? Ini terkait yang mana dulu nih? Yang soal dinasti politik, bahwa ini Ya, bahaya, begini. bahwa ada pihak yang betul-betul menginginkan untuk mempertahankan kekuasaan Presiden Kalau Jokowi. saya lebih tertarik ini melihatnya dari perspektif yang berbeda. Karena bagaimanapun begini Mbak, ini kan suatu hal yang masih diduga-duga, ya kan, asumsi. Karena kalau di Koalisi Indonesia Maju sendiri, saat ini yang kami dengar ada 4 nama yang beredar memang. 1, Pak Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar yang diusulkan teman-teman Golkar. Yang kedua adalah Pak Erick Thohir ya, yang diusulkan oleh teman-teman PAN. Lalu yang ketiga juga beredar nama Mas Gibran ini, ya kan, meskipun kadernya Pak Eriko ya. Lalu yang keempat ada Bu Hovifah, Gubernur Jawa Timur. Jadi masih ada 4 nama ini yang kami dengar. Lalu kami bagaimanapun Demokrat posisinya jelas gitu. Ya, kalau diminta pertimbangan, masukan, ya pasti kami akan sampaikan. AHY nggak masuk? AHY nggak masuk? Kan kami sejak awal kan memang di sini koalisi menyerahkan kepada yang sudah mendahului. Oke, gitu kan. kami sudah siapkan Gini, ini. Pak Prabowo nggak pernah menjanjikan kepada kami soalnya. Jadi bagi kami nggak ada Mulai masalah. lagi. Oke, baik. Mas Zaki, Teman-teman boleh ditampilkan, boleh ditampilkan. Kami punya prediksi ini Mas Zaki ya. Apakah betul ini adalah 3 kandidat bacawa pres terkuat untuk Pak Prabowo saat ini? Silakan kita lihat bersama foto-fotonya di sini. Apakah betul ada nama Mas Gibran, kemudian juga Ibu Khofifah? Apakah betul tinggal 2 ini yang terkuat, Mas Zaki? Begini, kalau dari kami besok akan ada pertemuan Pak Prabowo dengan para ketua-ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Jadi kita tunggu saja sebenarnya besok itu seperti apa kira-kira. Tapi yang pasti tadi, kalau sikap kami jelas, yang kami dengar ada 4 tadi.
Kemudian yang kedua bagi kami meyakini bahwa Pak Prabowo ini akan mengambil langkah yang tepat gitu ya, dan juga pasangan cawapres yang bisa membawa kepada kemenangan. Memang beliau dalam memutuskan akan meminta masukan-masukan kepada para ketua umum. Ya minggu depan ini kan tanggal 19. Ya kan, nah besok rencana akan ada pertemuan. Nah mungkin besok akan dibahas juga. Tapi bisa juga masih setelah itu terus dibahas. Toh kan tanggal 19 baru mulai nih. Ya kan, tutupnya kan bukan 19, kan begitu. Lagi pula kalau kami melihatnya begini. Pak Prabowo ini kan surveinya sudah sangat tinggi gitu, satu. Kemudian banyak pihak yang juga ingin sekali jadi cawapresnya beliau. Sehingga banyaklah nama yang masuk, tim yang datang, berkomunikasi dengan semua anggota koalisi, bukan hanya kepada Pak Prabowo langsung gitu loh. Nah ini bagi kami hal yang sangat positif. Berarti memang banyak pihak yang tahu dan mengira dan memprediksi, wah ini peluang menangnya paling besar. Tapi ini kan gitu pertanyaannya loh. begini Mas Zaky, Ya kan? kalau memang sudah banyak kandidat bacawa pres untuk Pak Prabowo dari internal Koalisi Indonesia Maju, kenapa ada satu nama dari koalisi lain? Ya sama aja Mbak. Dari kader partai lain. Jangankan begitu, jangankan begitu, koalisi lain aja, bukan kader partainya diusung jadi capres. Loh ya kan? Apa yang salah? Itu cinta lama tidak Belum ini saya nanya gitu loh kan, jadi apa yang salah? Jangan lihat nih Bang, kita ini bicara mengenai capres gitu ya, cawapres ini posisi-posisi putra-putri terbaik negeri ini gitu loh. Sehingga dari mana saja usulan dan masukan terbuka. Apalagi kalau kami di KIM ini kan memang sangat demokratis. Semua silakan memberikan masukan. Dan ini kan namanya aspirasi dari masyarakat. Masa dihalangi gitu kan. Nah, tetapi tetap saja pertimbangan terakhir nanti kan para ketua umum berdiskusi dengan Pak Prabowo. Dan kami meyakini nantinya Pak Prabowo akan mengambil langkah yang tepat dan benar-benar bisa membawa kemenangan. Karena kita ingin menang, Mbak. Bagaimana bisa berbuat rakyat, bangsa, dan negara? Iya kan? Kalau misalnya kita tidak menang kan begitu. Kita geser dulu ke Pak Usman ya. Pak Usman, kalau di koalisi pendukung Ganjar atau pengusung Ganjar, apakah nama Sandi itu masih ada dalam bursa bacawa pres Ganjar atau sudah menyisakan 2 nama saja? Coba kita munculkan. Apakah betul sudah menyisakan 2 nama saja antara, coba kita lihat bersama, Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawansa. Bagaimana Pak Usman? Terima kasih Mbak Zilvia. P3 ini sebenarnya hari ini orang melihatnya P3 tenang sekali. Karena bergabung dengan PDIP itu, bahwa kita ingin menang. Itu yang paling penting. Kemudian P3 dalam Rapimnas ke-6 itu menetapkan Sandiaga Uno untuk menjadi pendamping Mas Ganjar. Sampai hari ini kita tetap masih berjuang untuk itu. Berjuang dengan tetap tenang gitu ya Pak? Tetap tenang. Karena kami punya keyakinan. Keyakinan bahwa? Bahwa berharap Pak Sandiaga Uno terpilih menjadi pendampingnya Mas Ganjar Pranowo. Jadi berarti Anda tidak sepakat kalau tinggal 2 nama ini? Masih ada nama Mas Sandi di sini? Hari ini politik sangat dinamis. Nama-nama kandidat yang muncul hari ini memang itu tokoh-tokoh yang diharapkan bisa ikut serta dalam memimpin negeri ini. Tapi tentunya pilihan akhir adalah di dalam kerjasama kami. Kami akan diskusikan secara intens. Mungkin nanti pada saatnya akan ditetapkan siapa yang jadi pendamping Mas Ganjar, dan itu adalah pilihan rakyat. Pada saatnya tinggal 1 sampai 2 minggu lagi ya, ini Pak Usman. Kita masih banyak waktu. Masih banyak waktu meski 1 sampai 2 minggu lagi. Oke, sekarang Mas Adi, kami akan munculkan langsung saja kalau tadi masih bacawa pres ya, ini sudah pasangannya. Kita akan lihat satu persatu. Saya ingin Anda menganalisa, Mas Adi, mana di antara pasangan-pasangan ini yang menurut Anda hampir pasti berlabuh di KPU? Silakan. Ada pasangan, ini kayak kuis ya. Luar biasa kayak kuis ini. Tapi Mbak Sisil, kenapa enggak ada Mas Ahaye itu di atas itu? Tadi Mas Zaky aja tidak menyebutkan lagi Mas Ahaye-nya kan. Prabowo Gibran, Prabowo Khofifah, Prabowo Erik, Ganjar Mahfud, Ganjar Khofifah, Ganjar Sandi. Mas Adi, mana pasangan yang menurut Anda hampir pasti berlabuh di KPU? Kalau pada kubu Prabowo Subianto, saya lebih condong Prabowo Erik. Prabowo Erik, oke. Kenapa? Karena kita melihat peta politik per hari ini. Pertama ya, dari segi elektabilitas memang posisi cawapres yang dianggap layak mendampingi Prabowo itu adalah Erick Thohir. Justru Gibran tidak muncul. Ya, itu argumen pertama. Yang kedua,
sampai hari ini Gibran itu tidak bisa maju. Kita kan selalu berandai-andai tanggal 16 akan ada keputusan MK, mungkin diundur tanggal 25, atau jangan-jangan tahun depan baru diumumkan. Kan? Kita tidak pernah tahu. Maka argumen di antara ini semua yang paling mungkin adalah Prabowo dan Erik. Dan kita juga tahu katanya bahwa Erik ini adalah sosok yang juga dekat dengan Pak Jokowi. Bu Hovifah, kalau saya bisa melihat dari jauh Bang Herzaki, rasa-rasanya bukan cawapres Prabowo. Tapi stylenya itu adalah ketua umum buat untuk tim sukses maksud saya. Kan itu sudah jelas dinyatakan oleh sejumlah teman-teman Gerindra. Jadi Bu Hovifah tentu tidak bisa terlampau berharap lebih. Ada angin surga yang kemudian menjadikan dirinya sebagai wakil presiden ya. Mungkin bagi Bu Hovifah ketika ditawari sebagai ketua tim pemenangan, ini semacam garansi politik. Kalau Prabowo menang ya setidaknya Jawa Timur aman lah 2 periode. Kan kira-kira begitu Pak. Itu yang kemudian kita bisa baca. Di bawah. Sebelum ke bawah dulu kita harus jeda terlebih dahulu. Jadi disimpan dulu untuk di bawah analisanya seperti apa. Usai jeda pemirsa tetap di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Baik pemirsa, kembali di Kontroversi. Kita akan kembali mengulas pasangan mana kira-kira yang hampir pasti akan berlabuh di KPU. Kita munculkan lagi foto-fotonya. Iya, ada 6 kotak pemirsa. Silakan dipilih kotak yang mana, kayak kuis ya. Jadi Mas Adi, tadi kalau Prabowo itu Mas Adi memprediksi Prabowo Erik ya. Bagaimana untuk Ganjar? Justru saya melihat Ganjar dan Mahfud MD. Dari sekian banyak. Saya pindah ke sini. Bukan soal sentimen itu ya. Tapi dari sekian begitu banyak nama dari 6, kemudian jadi 4, jadi 3 dan bahkan tinggal 2 katanya itu. Nama Mahfud MD itu yang paling banyak disebut dan tidak pernah hilang dari peredaran. Kalau Bu Hovifah ini kan pendatang baru disebutnya. Karena bersamaan dengan soal kemungkinan bisa bertanding dalam konteks Pilpres. Sandi memang sejak awal, kalau memang sudah masuk sebagai bagian penting dari pendukungnya Pak Ganjar, mestinya sudah diumumkan. P3 itu adalah partai politik yang saya kira pertama kalinya tegak lurus dengan PDIP usung Ganjar, terus ada Sandi, tapi tidak dikunjung diumumkan. Justru Mahfud yang tidak punya partai, datang sejak awal sampai akhir. Nama ini tetap melekat. Kenapa Mahfud? Mahfud saya kira punya portofolio politik yang saya kira cukup mentereng ya. Melampaui batas-batas elektabilitas dan popularitas. Jawa Timur kuat, di NU juga kuat. Pengalaman politiknya luar biasa, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Jadi bicara tentang Mahfud adalah sosok yang komplit sebenarnya. Dari segi integritas, segi tentang pengalaman, dan seterusnya. Itu yang kemudian mendebalkan keyakinan saya yang melihat dari jauh bahwa sangat mungkin bahwa Pak Mahfud yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Tapi sekali lagi Silvi, bahwa soal siapa pendamping Capres Ganjar dan Prabowo ini kan semacam takdir sebenarnya yang tak pernah satupun yang sebenarnya tahu. Saya selalu mengatakan bahwa nama-nama yang sering sebut ini harus sering-sering berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dulu siapa yang tidak kemudian akan menganggap Ridwan Kamil akan dipilih sebagai pendampingnya Ganjar. Elektabilitasnya sampai langit, kemudian Gubernur Jawa Barat akan nambah suaranya Ganjar, tapi dicoret namanya. Artinya apa? Kalau di dunia ini ada 3 misteri ya tentang kematian, jodoh dan rezeki, tambah satu lagi bahwa wakil presiden itu akan menjadi misteri yang keempat di Indonesia ini, yang tak satu pun bisa memastikan itu. Oke, saya tanya dulu ke Pak Usman pendapatnya, karena di sini jelas ada kader P3, tapi namanya tidak disebut, bahkan sudah paling awal bergabung merapat ke PDIP, tapi tidak pernah menjadi kandidat kuat untuk Pak Ganjar. Bagaimana Pak Usman? Ya, terima kasih. Kalau saya lihat dari 3 tokoh pendamping Mas Ganjar ini adalah orang-orang yang punya kualitas baik, punya popularitas, elektabilitasnya juga cukup bagus. Kalau P3 itu kan di awal sudah mengusung. Lalu kemudian beliau juga adalah kader P3. Hari ini tidak disebut, buat kami biasa saja, karena keputusan di akhir seperti yang kita diskusikan tadi. Siapa yang tahu bakalan yang jadi pendampingnya Mas Ganjar itu siapa? Gitu. Tapi apakah Pak Mahfud? Belum ada yang tahu. Tapi tokoh itu juga bagus. Begitu juga dengan nama-nama lain yang muncul. Baik. Gitu.
Tapi meskipun belum ada yang tahu sampai sekarang, Anda melihat Mas Sandi masih punya potensi lah ya? Ya, hari ini Ketua Umum kami terus membangun komunikasi dengan kawan-kawan PDI Perjuangan. Mudah-mudahan dia menjemput takdirnya. Menjemput takdir ya, beda lagi ini ya. Oke, sekarang saya ingin pindah. Ada pernyataan yang sangat menarik dari koleganya Bang Eriko Sotarduga. Dia mengatakan tanggapannya kalau seandainya Gibran ini jadi berpasangan dengan Pak Prabowo. Kita simak pernyataan dari FX Rudi. Boleh diputarkan pernyataan dari FX Rudi? Oke, kita masih menunggu, ada sedikit kendala. Tapi intinya Bang Eriko, sudah muncul. Keluar jadi anggota partai dan beliau daftar jadi anggota partai kan 1 September 2019. Ya kalau nanti Mas Gibran mau ya itu haknya Mas Gibran kok. FX Rudi mengatakan kalau Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto ya otomatis keluar dari PDI Perjuangan. Betul begitu Bang Eriko? Begini, kalau di kami kan itu sudah disampaikan Mas Gibran sebenarnya secara terbuka. Ini sebenarnya kan belum satu bab yang utuh dari yang disampaikan oleh Pak FX Rudi. Beliau sebagai senior dulu berpasangan juga dengan ayahnya Mas Gibran. Nah, kalau di kita itu kan Mas Gibran sudah menyampaikan bahwa beliau dicalonkan oleh diajak, bahasa tepatnya seperti itu, diajak oleh Pak Prabowo untuk menjadi calon wakil presidennya. Dan itu sudah dilaporkan kepada Sekjen dan kepada Ibu Ketua Umum. Tetapi di kami tentunya harus ada izin, yang namanya izin. Walaupun kalau secara harafiahnya sudah 1 orang yang diberikan oleh Ibu Ketua Umum, tentu apakah 1 orang lagi? Nah itu kewenangan ada di beliau dan tentu nanti pembicaraan juga dengan para ketua-ketua umum. Saya justru mau sampaikan Mbak Sisil, kalau tadi yang dikatakan tuh sepengetahuan saya ya, bukan 3 loh, masih 4. Masih 4? Satu lagi siapa? Mas Andika. Jadi ini mau nyampaikan Pak Usman Tokan bahwa Mas Sandi masih, dan Mbak Sisil, tadi juga kita di belakang ada cerita-cerita sama Mbak Sisil. Ini bisa saja, ini minjem loh Adinda Adipre, 2014 kita mengusung yang namanya Pak JK. Itu kadernya Golkar dan ya saya tidak tahu apakah ada waktu itu keluar dari Golkar atau tidak, itu hanya Golkar yang tahu. 2019 di menit-menit terakhir tiba-tiba yang tidak terduga. Betul. Yang namanya Kiai Ma'ruf Amin. Nah, ini dari pengalaman yang ada ini dan waktu itu kami sama Mas Romi Pak Usmanto kan bisa saja yang tidak terduga ini. Benarkah ini yang tidak terduga? Coba kita tampilkan teman-teman. Katanya bisa saja ada calon lain yang akan mendampingi Ganjar. Apakah ini yang dimaksud oleh Bang Eriko? Coba ditampilkan dulu sebelum kita jeda. Siapakah ini? Pernyataan, coba. 1 tokoh sepuh yang dihormati juga secara keagamaan. Kalau saya sebutkan namanya sekarang tidak surprise. Nah, apakah ini bertemu Ganjar Said Akil, insya Allah beliau terpilih jadi presiden. Apakah beliau juga masuk menjadi salah satu bacawa pres Ganjar? Kami baru dengar hari ini. Boleh dijawab nanti, kita harus jeda lagi pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Pak Ganjar Pranowo, tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Yang kita dukung adalah Pak P. Oh, dikutip dong ini? Iya dong, udah pernah dikutip Pak P. Baik,
Pemirsa, kita lanjutkan lagi masih dengan topik diskusi Ganjar Prabowo. Apa yang kalian tunggu? Kami informasikan sebelumnya bahwa ternyata perwakilan dari Partai Gerindra, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Feli Juliantono yang kami undang dan sudah konfirmasi ternyata tidak bisa hadir akhirnya. Oke, Bang Iqbal. Nah, Bang Iqbal enak nih mengomentarinya karena di luar pemerintahan ya. Kalau tadi kita lihat foto-fotonya itu kan kita tadi membahas soal Prabowo Gibran. Nah, ada yang mengatakan bahwa Prabowo tertarik meminang Gibran itu bukan karena faktor elektoral Gibran, tapi faktor anak Jokowi. Bang Iqbal setuju? Ya saya kira udah pasti. Menunggu apa lagi ya? Semua orang juga kalau ditanya udah pasti. Ini yang kami sayangkan juga, kenapa partai-partai besar yang sekarang bergabung di Pak Prabowo ini tidak percaya diri gitu loh. Dengan kontennya, dengan narasinya. Karena apa? Karena sesungguhnya partai-partai ini kan sudah bekerja. Sampaikan dong ke rakyat bahwa kami sudah melakukan ABC. Kalau PKS jelas kami menolak RUU IKN, kami menolak kenaikan BBM, kami menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Itu yang harusnya menjadi daya jual, ada prestasi. Kalau kita hanya bergantung kepada hanya sosok, ya karena dia anak presiden mengharapkan ekor jasnya, tentu saja itu saya kira sesuatu yang kurang berkualitas bagi demokrasi. Tapi kalau di koalisi perubahan, apa sih yang membuat koalisi perubahan paling cepat, lebih mudah untuk memutuskan dibandingkan koalisi lain? Pasangan Amin. Ya, karena memang isu perubahan itu menarik. Sesuatu yang menghadirkan harapan baru. Sesuatu yang menghadirkan sesuatu yang ada sesuatu harapan sehingga orang ingin mendapatkan harga sembako lebih murah, pekerjaan lebih gampang, yang saat ini belum terbukti. Sehingga memang cepat tangkapannya, apalagi PKB sama PKS sebenarnya sudah lama bersama. Cuman ada yang ganggu-ganggu aja. Tapi ngomong-ngomong PKS sudah fase belum pakai lagu-lagu ya lalu. Oh sudah dinyanyikan di kantor PKS. Yang ganggu-ganggu Mas Adi. Mas Adi juga. Kenapa? Oke. Karena memang pada sejarahnya pendiri PKS itu alumni Tebu Ireng. Haji almarhum Hilman itu alumni Tebu Ireng. Memang itu. Pak Saihu alumni Buntet Cirebon, santrinya NU. Baik. Oke. Gak ada masalah. Oke, sekarang kami akan putarkan. Hari ini ada peristiwa yang menarik juga. Pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PSI yang juga merupakan putra bungsu dari Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep yang baru menjadi Ketua Umum PSI. Kita simak seperti apa tadi. Ada penyambutan yang cukup meriah juga ya kepada Kaisang Pangarep. Seperti apa pertemuan antara Prabowo dengan Kaisang di sini. Memangnya PSI sudah jadi teman juga nih di Koalisi Indonesia Maju? Nah inilah ya peristiwa tadi sore itu menunjukkan bagaimana Pak Prabowo itu sebagai figur tokoh yang memang sudah sangat pas dan pantas menjadi presiden gitu. Karena beliau bisa memposisikan dengan baik, menghormati tamu yang datang ke kediaman beliau dengan baik ya gitu. Menghormati dan memuliakan. Bahkan ini tamu loh, dimuliakan. Mau bergabung tidak bergabung, tapi beliau melihat ini tamu dan melihat bagaimana Bro Kaisang, ya kan ini Bro Kaisang nih. Sudah bro ini ya kan, ternyata Bro ya. Kaisang kan panggilannya begitu ya kan. Beliau ini mau bicara apapun, beliau adalah ketua umum partai gitu loh. Dan Pak Prabowo memposisikan dengan pas dan tepat. Bukan karena PSI sudah mendukung Prabowo. Yang selama ini memang sering kami lihat ya, sudah bersama segala apa, tapi mungkin nanti kita tunggulah kan Pak Prabowo yang lebih bisa menyampaikan. Tapi ini yang maksud kami, yang menjadi penting ini adalah bagaimana sosok Pak Prabowo punya karakter, punya akhlak, punya adab yang sangat baik. Nah ini penting Mbak menurut kami. Yang lain nggak punya. Saya nggak bilang begitu gitu ya. Saya nggak bilang begitu. Maksudnya gitu ya kan. Bagaimana gini, orang yang katakanlah tadi ya, anak muda kayak apapun, Pak Prabowo yang kita anggap senior, jenderal, tapi begitu sopannya, begitu menghormatinya. Sama ketika Mas Ahaye datang bertemu dengan beliau, kita tahu Mas Ahaye dan Pak Prabowo ini jauh jaraknya gitu, usianya. Tapi beliau menghormati sebagai sesama ketua umum. Beda lah kalau dengan siapa atau siapa gitu ya. Tapi intinya, ini adab seorang pemimpin. Karena negeri ini dibangun bukan hanya oleh kompetensi, kapabilitas gitu. Iya dong. Kenapa Bang Iqbal? Gitu karena kan mau nyalon mengharap dukung ini wajar aja lah. Itu sesuatu yang wajar menjelang pemilu. Dan yang paling penting juga Mas Kaisang itu anak presiden. Itu dia. Ada apa sebetulnya Mas Adi? Kenapa anak-anak presiden ini seolah didekatkan atau berada dalam lingkaran Prabowo? Dari Kaisang,
Gibran juga yang dijodoh-jodohkan bahkan sudah diminta oleh Prabowo untuk menjadi bacawa pres. Ada apa dengan lingkaran Presiden dan Prabowo? Ya ada asumsi-asumsi publik saja. Dulu kan orang nebak-nebak bahwa ada hubungan yang kurang oke, misalnya antara Jokowi dengan PDIP. Tapi dalam Rakernas kemarin Jokowi bisik-bisik ke Ganjar kalau lantik langsung bikin tentang tim teknis tentang ketahanan pangan dan seterusnya. Jadi ini kan sebenarnya bermuara dari sikap dan gestur politik dari Jokowi ya. Saya selalu mengatakan Jokowi itu nggak mungkin kemana-mana karena sampai hari ini masih kader PDIP. Saya selalu mengatakan yang seakan-akan mendapatkan angin sorga, longgar dukungan politiknya dalam tanda kutip yang diberikan Jokowi itu kepada Prabowo. Ingat loh, Jokowi itu suatu waktu bisa balik badan dan tidak kemana-mana dan tidak juga ke Prabowo Subianto. Jangan merasa angin surganya ini didapat. Jokowi itu orang Jawa. Orang Jawa itu Silvi, antara lagi happy dan nggak happy itu nggak kelihatan. Orang Jawa itu kalau taruh keris dia di belakang bukan di depan. Jangan-jangan apa yang tampak di depan itu berbeda dengan panggung belakangnya. Oleh karena itu saya selalu mengatakan ke teman-teman pendukung Prabowo Subianto, kalaupun toh Jokowi mendukung itu bonus. Anggap aja itu bonus dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi ingat, kalau tidak mendapatkan dukungan apapun dari Pak Jokowi, jangan sampai patah arang. Oleh karena itu, Prabowo Subianto itu dan timnya harus muncul sebagai Prabowo yang sesungguhnya seperti 2014 dan 2019. Tanpa berharap apapun dari dukungan orang lain. Ini yang saya kira memang bahwa anatomi kekuatan politiknya diletakkan pada bahwa Prabowo itu adalah sosok yang memang bisa dijual karakter politiknya. Bukan lagi misalnya berharap ada Gibran karena berharap dukungan dari Jokowi. Sorry to say Bang, saya selalu mengatakan Gibran itu kan seakan-akan menapikan ketua umum partai dan nama-nama besar. Seakan-akan Erik itu nggak ada papanya, Erlangga itu nggak ada papanya. Terus Anies Mata itu nggak ada apa-apanya, mantan sekjen PKS berturut-turut gitu loh Pak. Profesor Yusril Mahendra itu seakan-akan tidak ada apa-apanya. Padahal billboardnya itu gede betul di depan kantornya PKS segede Alaihim gitu loh. Ada Prabowo sama Prof Yusril di Depok, di Bekasi, di Banten. Ada Prabowo dengan Erick Thohir. Seakan-akan itu nggak penting dengan nama Gibran. Oleh karena itu publik tahu. Seakan-akan Prabowo Subianto itu punya satu rumus untuk menang di 2024. Gandeng Gibran, harapannya dapat dukungan penuh dari Jokowi. Udah itu aja. Yang lain seakan-akan hanya sebatas pelengkap penderita gitu loh. Istilahnya ada juga pernyataan dari Bu Mega, Mas Adi, istilahnya adalah mendompleng kader partai lain. Kita coba simak pernyataan dari Bu Megawati berikut ini. Aku bilang mau Mbak Buano, Mas Nana, lucu ya orang berpolitik sekarang ya. Jangan dan niruin. Lah pokoknya gitu ya. Gimana sih maunya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Yang keras dong. Iya, dompleng-dompleng. Itu aturannya piye? Bang Eriko, jelas kalau Bu Mega sepertinya tidak se-happy yang Bang Eriko utarakan di awal. Kalau misalnya kadernya dilirik oleh koalisi lain, jangan dompleng-dompleng. Itulah yang disampaikan oleh beliau. Apakah beliau menyampaikannya dalam kondisi marah? Kan tidak ada. Tadi kalau kita lihat beliau happy. Sebenarnya begini ya. Bukan happy lah, apa namanya? Nyindir lah. Kata-katanya itu jelas. Coba ya, kalau kita lihat. Sebenarnya apa kegunaan partai politik ini? Untuk berkuasa. Nah, untuk berkuasa memakmurkan rakyat kan itu. Walaupun katanya itu hanya klise. Kedua, yang diharapkan rakyat bahwa partai politik memberikan kader untuk dimunculkan dan dilihat oleh rakyat. Nah, PDI Perjuangan yang disampaikan Ibu Ketua Umum tadi sudah lebih maju lagi. Kalau yang lain, ini sekali lagi kita melihat kepada sisi yang lain. Itu yang dimajukan Ketua Umum. Nah, adakah partai yang tidak memajukan Ketua Umumnya atau Ketua Dewan Pembinanya atau yang maju jadi calon presiden? Nah, itu baru hanya PDI Perjuangan. Sebagai bukti, Pak Jokowi, ini Mas Ganjar. Nah, ini sudah memberikan sesuatu apa ya? Pencerahan. Nah, itu yang disampaikan Ibu Mega tadi di Rakernas kami. Gibran kan sudah diberikan tempat, dibesarkan oleh PDI Perjuangan. Terus tiba-tiba kalau jadi bacawa presnya Prabowo? Nah, sekarang kenapa lah Mbak Sisil ini pemikirnya suuzon? Kalau gitu mungkin nggak Ganjar Gibran? Dijawab nanti, kita jeda dulu pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Ini kayaknya. Dipersembahkan oleh
Oke, daripada ribut Prabowo Gibran, kenapa tidak Ganjar Gibran saja langsung Bang Eriko? Mbak Sisil, Ah. politik the art of possibilities. Tidak ada yang tidak mungkin di politik. Yang tidak mungkin di politik hanya menghidupkan orang mati. Itu pasti tidak mungkin. Itu Bung Adi Pre juga setuju. Jadi kalau dari kami, tentu ini kan akan menjadi pembicaraan dari para ketua umum. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan nanti tentu bersama-sama Bapak Presiden Joko Widodo. Tentu Mbak Sisil bertanya, kenapa dengan Bapak Presiden Joko Widodo? Nah itu kader utama PDI Perjuangan. Kemudian beliau adalah presiden sekarang yang nanti akan diteruskan. Bukan perubahan ya Mas Iqbal ya kan, bahwa akan diteruskan oleh Mas Ganjar. Itu penyampaian beliau di Rakernas, itu kita dengarkan semua. Jadi konteksnya adalah minta konsultasi, atau minta arahan, atau minta pendapat Tadi saya sampaikan, dari Mbak Presiden Sisil, Jokowi? duduk sama rendah, berdiri sama tinggi bersama para ketua umum, Bapak Presiden Joko Widodo dan Mas Ganjar. Ini kan menyesuaikan antara calon presiden dan wakil presiden. Ingat loh Mbak Sisil, calon wakil presiden nih bukan sesuatu yang mudah. Ya. Bayangkan dia di tempat yang sangat berkuasa, tapi dia tidak boleh mendominasi. Tapi dia sangat penting bila mana presiden berhalangan, itu wakil presiden. Nah tentu hal ini bukan sesuatu hal yang mudah. Nah apakah Mas Gibran bisa ada kesempatan itu? Kita tunggulah hari Senin. Ya tapi kalau masih hari Senin, Bung Adi Pre, kalau mundur lagi nanti jadi tanggal 23. Jadi benar ya, semuanya menunggu putusan MK. Artinya, itu benar ya Bang Eriko? sikap terhadap Jadi kalau judul Mas kami hari ini, apa yang kalian tunggu? Jawabannya Tunggu adalah Gibran. putusan MK. Sebenarnya begini, tanggal 19 sesudah keputusan MK, apakah sebelum? Kan kita tidak tahu apakah tanggal 16 ini menjadi satu keputusan, Mbak Sisil. Jadi kenapa kami tidak melakukan satu reaksi apapun? Karena memang apa Senin juga jadi, kan tidak ada yang tahu. Kita tidak ingin menduga-duga hal seperti itu. Tapi sampai saat ini Mbak Sisil yang bisa saya sampaikan, tadi ini Pak Usmanto kan juga tahu bahwa ini masih ada 4, termasuk usulan dari P3. Loh kalau nanti Perindo usulin juga misalnya Tuan Guru Bajang, apakah itu salah? Tidak salah juga. Bisa saja Bang Oso nanti juga mengusulkan. Nah disitulah di kami ini Bung Zaki masih ada kesempatan. Artinya tidak ada yang tidak boleh mengusulkan. Bukan berarti kalau mungkin di sebelah sana kan kami masuk belakangan tentu tidak bisa mengusulkan. Gitu kira-kira Bung Adi Pre kan. Kalau di kami belakangan pun boleh mengusulkan. Tidak ada masalah. Masih bisa, kan masih begitu, bisa ya. Lah saya bukan karena saya baju biru begini terus nanti supaya Bung Zaki bersama-sama, tidak juga. Kenapa tapi artinya dioper ke sini kesempatan ini? itu ada. Seperti itu. Nah, Mbak Sisil, ingat sekali lagi. Bisa saja terjadi seperti 2019 yang tidak terduga yang jadi. Oh, tadi saya mau bahas soal yang tidak terduga. Kita munculkan lagi artikelnya ya yang tadi ya. Apakah ini adalah tokoh yang mungkin bisa mendampingi Ganjar Pranowo? Said Akil Siroj, Kiai Haji Said Akil Siroj. Apakah termasuk itu? Bang Eriko, boleh kita munculkan lagi sambil kita munculkan artikel yang tadi? Karena Pak Kiai sudah mengatakan bahwa insya Allah Ganjar akan menjadi presiden Indonesia. Jadi muncul lagi spekulasi, apakah mungkin ini juga ada tokoh, karena ada kemiripan pada saat 2019 kan Kiai Haji Maruf Amin. Jadi apakah Kiai Haji Said Akil Siroj juga berpotensi? Saya sampai hari ini saya belum mendengar, termasuk mungkin Bang Usmanto kan belum mendengar hal ini. Tetapi sekali lagi, politik the art of possibilities. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kita tunggu saja nanti perkembangan, apakah betul hari Senin juga diumumkan, kita juga belum tahu. Kemudian hari Rabu nanti tanggal 18 ya Bang ya? 18 nanti akan ada rapat para ketua umum. Apakah pada saat itu? Ataukah nanti di hari terakhir? Baik. Itu sekali lagi hanya yang Maha Kuasa, Ibu Mega, para ketua umum, Pak Jokowi dan Mas Ganjar yang tahu. Baik, oke. Banyak yang memprediksi jika betul-betul nantinya Prabowo berpasangan dengan Gibran, itu akan terjadi perang. Bahkan kalau kata Mas Umam, itu akan terjadi perang bubat, begitu ya. Nah, Mas Zaki, supaya perang bubat tidak terjadi, kenapa sih tidak mengambil saja bacawa pres dari internal koalisi Indonesia Maju? Ada Pak Erlangga, ada Mas Ahaye juga. Jadi nggak usah sibuk-sibuk memasukkan kader lain ke dalam list kandidat bacawa pres. Belum memenuhi syarat. Yang saat ini belum memenuhi syarat. Begini, pertama saya ingin sampaikan bahwa diskusi kita hari ini juga dalam beberapa minggu terakhir mengenai cawapres ini sangat baik dan kondusif buat demokrasi kita. Berarti masyarakat kita diedukasi, dibuat melek
bahwa posisi cawapres ini memiliki posisi yang strategis seperti yang juga disampaikan oleh Bang Eriko. Ini amat penting. Jadi pendulum itu atau fokus kita selama ini ya masyarakat tidak hanya kepada presiden tetapi juga kepada sosok cawapres. Dan kalau misalnya hari demi hari calon yang muncul, nama yang muncul terus dikuliti, ini hal yang baik gitu. Jadi kita benar-benar punya calon pemimpin bangsa yang terbaik, itu satu. Yang kedua kalau kita bicara mengenai sosok ya, sosok yang misalnya dari Kim ya, untuk cawapres kan kita punya kesepakatan. Lagi-lagi masing-masing kerjasama, koalisi, itu punya kesepakatan, punya mekanisme dan punya cara. Banyak nama yang beredar, terus dibedah, dianalisa, ya yang kami dengar ya menguat adalah 4 itu gitu loh menurut kami. Nah, apapun keputusan di situ, kalau dari Demokrat, sederhana. Kami percaya Pak Prabowo akan mengambil keputusan yang tepat, memilih cawapres yang tepat dan bisa membawa kepada kemenangan. Misalnya banyak nama-nama baru yang beredar. Misalnya begini, saya kemarin habis dari Kuburaya ya di Kalimantan Barat, bertemu dengan teman-teman pemuda. Aspirasi mereka juga jelas. Sebisa mungkin, Bang katanya, ini bagaimana capres dan cawapres ini bisa merepresentasikan anak-anak muda gitu. Nah. Dalam artian mau siapapun itu ya, mau siapapun itu, mau Pak Prabowo oke senior, tetapi kan bayangkan waktu ke UGM saya ingat. Memang ada betulnya juga Bung Zaki, penerus itu harus lebih muda memang dari presiden yang sekarang seharusnya benar, ya. Benar itu. Oh, gini, ini menariknya gini, waktu diskusi di UGM, Pak Prabowo ya diserang habis-habisan sama hostnya, tetapi beliau menjawab dengan baik. Dan bayangkan, mahasiswa yang menyaksikan tetap bertepuk tangan dan mengapresiasi dan sangat senang, enjoy. Bang Herzaki, saya Gitu justru loh. melihat sebaliknya ya. Seakan-akan jagoan dari partai politik pengusung Prabowo Subianto ini dianggap tidak terlampau penting ya. Sorry to say. PAN itu kan dari dulu kan mazhabnya seperti minuman. Siapapun capresnya, wakilnya harus dari Erick Thohir. Baliho billboardnya udah terjadi di mana-mana. Kita lihat itu secara transparan ya. Tapi kan seakan-akan dianggap tidak penting dibandingkan dengan nama Gibran. Apalagi Gibran ini posisinya masih kader PDIP. Pak Erlangga Hartarto itu kurang apa? Ketua Umum Partai Golkar, suara pileknya nomor 2 di DPR. Punya anatomi dan struktur politik yang mantap. Pernah membawa Golkar terlepas dari turbulensi politik. Karena waktu jadi PLT Golkar, Pak Erlangga itu kan mampu ya mengerem supaya Golkar itu tidak turun. Elektabilitasnya di Pileg. Bahkan nomor 2, lebih besar suaranya ketimbang Gerindra di DPR, konversi suaranya. Siapa lagi? Ada nama Profesor Dr. Yusril Ihzam Hendra, kurang apa? Ahli politik internasional Timur Tengah, profesor Pak. Baliho dan billboardnya di seberang kantornya Bang Iqbal, pegang segede alaihim Mbak. Kurang apa ini Bang? Pengalaman terbangnya. Anies Mata kurang gimana? Fasih bahasa Arab, pengalaman luar negerinya juga luar biasa. Tapi seakan-akan itu semuanya hilang dan dianggap tidak penting. Ketimbang misalnya kalau kita melihat ya bahwa teman-teman dari pendukung Prabowo Subianto masih sangat kelihatan berharap Gibran itu yang bisa mendampingi. Sebelum misalnya kita tahu bahwa masih belum memenuhi syarat dan saat ini masih terikat dengan partai yang lain. Kenapa tidak memanfaatkan yang ada saja? Yang ada kira-kira begitu. Yang menarik nih Bang Adi, karena nama-nama yang disebut tadi itu yang punya pengaruh di dalam koalisi itu. Yang memikirkan dan berdiskusi siapa sebaiknya mendampingi Pak Prabowo gitu loh. Bagi kami PKS ya, seandainya pun akhirnya Gibran bisa berlayar dengan Pak Prabowo, kami nggak ada masalah. Tapi ini akan jadi catatan sejarah bahwa bagaimana Mahkamah Konstitusi, bagaimana ini jadi sejarah bangsa lah bahwa ada gugatan yang meloloskan untuk agar satu orang anak muda ini bisa jadi nanti diprotes PSI loh kalau Bang Iqbal ngomong kayak gitu. Gugatan untuk meloloskan satu orang. Katanya ini kan untuk banyak jutaan anak muda. Pada faktanya kan yang disebut cuma satu orang. Tapi apakah mengkhawatirkan buat koalisi perubahan? Karena kan nama Gibran itu digadang-gadang koalisi karena perubahan sangat approval siap, rating Presiden siapapun Jokowi masih lawannya tinggi. sangat siap. Tetapi kami memberi catatan bahwa ini menurunkan kualitas demokrasi kita. Begitu ya. Tapi apapun yang terjadi, saya ngeliat Gibran ini cukup luar biasa. Kalau ada pemilihan pilkada saat ini, Jakarta atau Jateng, tidur aja bisa menang ini barang gitu loh. Karena saking populernya saat ini ya. Saya ingin tanya juga ke Pak Usman. Gibran ini menjadi magnet ya, baik di kubunya Prabowo, saya tidak tahu kalau di koalisi pendukung Ganjar seperti apa. Tapi kalau tadi Ganjar Gibran, menurut P3 bagaimana? Kalau P3 konsisten, tetap pada posisi semula. Lalu kemudian kita lihat Mas Gibran ini kader PDI Perjuangan. Sehingga hal ini kami serahkan sepenuhnya kepada PDI Perjuangan untuk menetapkan. Tapi keberatan tidak kalau dua-duanya PDI Perjuangan? Dari awal kita tidak ada
perjanjian yang mengikat gitu, bahwa kalau kita mendukung Mas Ganjar, kita harus punya pilihan-pilihan atau punya kesepakatan-kesepakatan. Tapi ada hal yang menarik Mbak Sisil, ini terakhir barangkali. Profesor Yusril Iza Mahendra di media-media menyampaikan, beliau kan ahli tata negara, tadi Mas Adipre itu menyampaikan bahwa ini adalah open legal policy yang memang menjadi kewenangan daripada DPR dan ini belum diselesaikan satu periode. Kalau misalnya nanti di 2024 setelah pemilu sah-sah saja. Dan PDIP juga setuju bahwa ini bukan ranah. Kalau kami MK itu, kalau saya tidak salah ini Mbak Sisil, itu pada waktu dibentuk pada waktu Ibu Mega dan itu sebenarnya keputusan final and binding. Jadi kami tentu sangat menghormati apapun dalam uji keputusan. materi permohonan batas syarat Sudah disampaikan Capres-Cawapres? bahwa ini adalah open legal policy, bahwa ini semua adalah proses yang seharusnya dijalani terlebih dahulu. Tetapi sekali lagi kita lihatlah bersama-sama. Ya kalau saya juga tadi seperti Mbak Sisil sampaikan, kalau kita mau menduga-duga apakah pasti juga hari Senin diumumkan? Belum tentu. Apakah juga hari Senin Tapi jangan lupa, diumumkan? ada satu gugatan lagi tentang batasan maksimal usia calon presiden. Itu tadi. Informasinya akan diputus bersama ini kan? bisa menjadi sesuatu hal perdebatan yang tidak berkesudahan. Tapi kita tunggulah hari Senin. Apakah diumumkan, ataukah tidak, ataukah mundur lagi, ataukah seperti apa. Seperti itu Mbak Sisil. Betul, dan yang perlu kita ingat tanggal 19 artinya 1 minggu dari sekarang itu pendaftaran Capres-Cawapres sudah dibuka. Jadi mudah-mudahan kalau kita diskusi ide lagi sudah ketahuan Bacawa Presnya ya. Jadi tidak kita munculkan lagi di belakang siapa kandidatnya. Terima kasih Bang Eriko, Pak Usman, Bang Iqbal, Bang Zaki dan juga Mas Adi. Terima kasih sudah hadir di Kontroversi. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.